Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mukarramun seluruh pengurus DKM Musyola Raudhatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Selamat Riyadi, seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Adiman Haryadi, Bapak Mardani, Bapak kita, Bapak Haji Samsuri, seluruhnya yang hadir, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Saya mohon maaf pertemuan yang lalu tidak bisa hadir karena harus menghantarkan anak kembali ke pondok di Kudus. Dan insyaallah malam Rabu depan juga libur lagi. Alhamdulillah. Pokoknya ikhlas saja Pak. Ngaji ya ikhlas, libur juga ikhlas. Itu semua menjadi kebaikan. Rabu depan soal libur, mohon doanya saya beserta rombongan insyaallah hari Ahad tanggal 20 Juli kami berangkat umroh dengan rute ke Mesir dulu. Ke Mesir 3 hari, lalu ke Makkah, Madinah, total 13 hari kembali ke Indonesia. Doakan biar Allah berikan keselamatan, kelancaran, mendapatkan umroh yang mabrurah, umroh yang makbulah. Tanggal 21, alhamdulillah bisa ketemu di sana semua. Amin. Ya, yang lain kita doakan semoga yang belum ke sana Allah izinkan untuk ke tanah suci ibadah haji dan umroh. Yang sudah ke sana ingin lagi nggak boleh? Ya, semoga ke sana lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab Wasiyatul Mustafa kemarin kita sudah mulai membahas tentang macam-macam kedudukan atau kondisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan itu, kemarin belum selesai. Masih di halaman 18, paragraf ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok yang berikutnya yang sangat hina di hadapan Allah adalah wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu. Seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah adalah ketika orang itu panjang umurnya, wa sa'a fi'luhu, tapi jelek amal perbuatannya. Yang lebih parah, wala yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu, dia tidak ada upaya bertaubat dari perkara yang dilarang oleh Allah. Umurnya panjang, amalnya jelek, dan tidak ada upaya ingin taubat. Tapi anehnya, wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, tapi dia tetap berharap mendapatkan ampunan Allah. Taubat gak mau, tapi pengen
pengennya masuk surga. Kata orang Jawa, surganya mbahmu, begitu Pak. Tobatnya nggak mau, tetap aja mampu maksiat, tapi pengennya masuk surga. Ada orang model begitu Pak. Itu orang yang paling kebangetan tuh Pak. Nggak tahu diri, nggak sadar diri gitu Pak. Nah, semoga menghindarkan kita dari kelompok ini. Berikutnya, wasyarul minhu. Begitu juga kelompok yang dianggap paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah man azharas shadaqah, yaitu man seseorang azharas shadaqah yang dia senang memperlihatkan sedekahnya. Senang memperlihatkan sedekahnya li akhihil muslim, kepada saudara muslimnya. Dia rajin sedekah, tapi dia tidak dalam rangka mencari ridhonya Allah, tapi mencari popularitas, mencari nama, mencari pujian. Ada nggak orang model begitu? Kalau nggak didokumentasikan dia nggak mau. Kalau nggak disiarin dia nggak mau sedekah. Jadi dia mau sedekah kalau disiarkan, diketahui orang banyak dan mendapatkan pujian. Nah, itu dianggap orang yang jelek. Wa yadbaru lahu khilafah. Sementara di belakang itu khilafah, dia tidak pernah tertarik yang namanya sedekah. Aslinya dia itu pelit. Aslinya dia nggak pernah senang namanya sedekah. Tapi kok kenapa kelihatan orang seperti dermawan? Itu hanyalah panggung untuk mendapatkan popularitas, pujian, untuk menaikkan elektabilitas. Itu kalau politik begitu Pak. Ada orang muda begitu Pak? Oh, itu orangnya jelek. Terus bagaimana? Ya kita kalau memang sedekah benar-benar tulus. Ada orang, nggak ada orang, difoto, didokumentasikan atau enggak, sedekah aja. Memang boleh sedekah itu terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Ayat Quran juga ada. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Jika engkau memperlihatkan sedekahmu, fa ni'mahi, itu bagus. Yang penting tetap bisa menjaga keikhlasan. Kita boleh Pak memperlihatkan sedekah, yang penting tetap ikhlas. Terus apa fungsinya memperlihatkan sedekah? Dalam rangka menjadi contoh buat yang lain. Dengan kita sedekah, saya 1 juta, nanti Pak RW nyaut, masa RW gak nyaut, saya ada 1 juta, namanya begitu. Menjadi dakwah, menjadi contoh, itu boleh, bukan dalam rangka untuk pamer mencari pujian. Wa itu fuha, dan jika kamu merahasiakan sedekah, itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena lebih mudah menjaga ikhlas. Sedekah jam 3 malam, Bapak masuk ke musola, ya. Terus kotak infak yang ada di musola Bapak penuhin tuh duitnya. Udah, nggak ada yang tahu. Nah itu keren Pak. Dan itu jauh lebih baik karena keikhlasan Bapak itu terjaga. Begitu juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan kebaikan sedekah dari orang lain, jaga keikhlasan mereka. Bantu jaga keikhlasan mereka. Caranya gimana? Jangan suka diposting. Kadang-kadang dianterin sesuatu oleh tetangganya, foto cekrek upload. Alhamdulillah dapat kiriman durian dari si A. Terima kasih ya bro. Terus yang ngirim durian itu baca, kira-kira gila nggak artinya? Gila Pak. Kalau tiba-tiba yang muncul itu sebuah riya, pamer, kesombongan, habis amal mereka. Maka dalam kajian tasawuf, jaga, bantu mereka biar ikhlasannya terjaga. Makanya kita kalau dibagi orang, jangan diposting. Ini kan keseringan begitu kan Pak? Iya. Kalau mau diposting, yang bagi jangan sampai lihat.
keikhlasannya terjaga. Itu dalam kasus dibahas itu Pak. Kelihatannya kita mau bagus tahadus bin nikmah, melakukan rasa syukur. Betul Bapak syukur. Tapi yang memberikan sesuatu kepada kita itu kalau nggak pinter-pinter jaga keikhlasan, habis amalnya Pak, apa nggak kasihan itu? Satu. Yang kedua, kalau tiba-tiba nih saya tiba di PRW saya posting, ternyata Bapak melihat postingan saya, Bapak pasti akan muncul, ya Ustaz doang yang dibagi, kita mah kagak. Yang muncul hasud, iri, dengki, itu yang bahaya. Maka kalau posting sesuatu jangan yang begitu-begitu deh, jangan. Untuk menjaga keikhlasan mereka, pahala mereka tetap utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling posting ya, anak mau sekolah, udah posting, semangat, begitu. Mau pulang kampung, posting, mau doanya, udah gitu. Dan Pak Selamat tahu saya lagi pulang kampung, begitu. Saya kadang-kadang lupa ngabarin Pak, kalau nggak di WA, Pak lupa aja, malah melaku ya, lupa. Tujuannya itu. Tapi yang barang-barang jangan diposting. Kita banyak banget seperti di grup ya, di post satu ya, seperti kemarin Pak Yatim. Terima kasih dari PRW kita dia. Kita semua kan baca saja. Kita ada sebagaimana kita tegur mereka bagaimana. Tapi bagus juga ini tadi karena jadi ngasih. Tadi itu dibahas. Tujuannya itu buat Kawan. Kalau dia coba syiar, monggo sedekah terang-terangan. Tapi kalau bapaknya kok malah kita nggak bisa jaga keikhlasan, mending nggak usah. Sayang Pak. Kelihatannya dermawan semua, sedekah ternyata zong di akhiratnya ada apa-apa. Maksudnya nggak usah kita amati lagi kita. Supaya ini kita sembunyi-sembunyi ya namanya yang apa ini maksudnya. Silakan mau terang-terangan boleh. Yang penting pastikan kita bisa menjaga ikhlas. Sebab terang-terangan itu lebih susah jaga ikhlasnya. Kan sayang kita udah sedekah banyak, cuma gara-gara ada ketidakikhlasan sedikit aja, ternyata nggak ada pahalanya, kan sayang. Kalau pujian seseorang itu hanya sesaat Pak. Kalau kita ngejar pujian seseorang nih sebentar doang. Jadi begini saja kalau klarifikasi sedikit, kan tujuan panitia itu untuk menarik bulan klien gitu loh. Ya. Nah kita soal kita sengaja, saya pikir kita kan kembali ke klarifikasi kan gitu. Iya. Monggo silakan. Niatnya dakwah bagus. Iya. Cuma ya itu tadi, kira-kira kalau kita pasang status, orang yang ngasih nih loh bisa nggak jaga hatinya? Takutnya dia nggak bisa. Tadinya awalnya ikhlas. Begitu dipasang status, Pak RW poso, terima kasih Bapak Haji Edi Haryadi atas sedekahnya buat yatim 10 juta. Ini kalau Pak Edi Haryadi nggak pinter-pinter jaga hati, muncul nih sedikit aja rombongan apa sombong dan riak, habis sudah. Nggak usah. Gak usah diposting, nggak sudah. Grup donatur nih, kita list tuh donatur misalnya bagian dari 15 juta, 20 juta, itu 10 juta begitu doang maksudnya. Gak apa-apa sih, sebenarnya itu gak apa-apa. Cuma problemnya itu tadi hati-hati menjaga hati, udah gitu doang sebenarnya. Bapak mau terang-terangan boleh. Karena saya sebutkan aja boleh, tapi hati-hati. Boleh lagi. Terus masalah posting tadi, kalau rumah-rumahnya kita dikasih tadi contoh, saya contohkan ke dia, bapak posting sebut nama, kasihan kalau dia nggak bisa ikhlas. Tadinya ikhlas jadi nggak bisa ikhlas, rusak benar-benar rusak, kasihan. Makanya dalam kajian tasawuf Pak, salah satu persaudaraan muslim antar muslim adalah bagaimana kita bisa membantu menjaga keikhlasan amal mereka. Itu tugas kita. Makanya kalau mau sama juga memuji itu boleh, tapi jangan memuji di depan orangnya. Itu sama juga Bapak biologi dia kejuran kesombongan, kejuran neraka. Kalau mau muji PRW jangan di depan PRW, Bapak besar kepala ya.
Iya. Kalau dia nggak ada kita puji-puji tuh. Nah, itu pahala. Tapi kalau ada orang, siapapun orangnya, kok suka muji di depan kita, pastikan dia itu penjilat. Jangan percaya. Orang yang benar-benar tulus mencintai kita tidak akan pernah memuji di depan kita. Kayak saya itu nggak pernah dipuji istri saya, Pak. Emang dia tulus gitu. Jadi kalau ada laki-laki suka ngombalin istrinya di depan istri, bla bla bla, biasanya di belakangnya ada buntutnya. Kata orang sono. bisa dibuktiin kok, Pak. Tapi Ustaz, terkait dengan amal yang diumumkan, dicatat, gitu kan. Ini pernah juga ini dibahas karena tujuannya itu adalah satu, tertib administrasi. Terus yang kedua, jangan sampai amal orang itu tidak tercatat, yang sehingga benar di akhirat Allah tuh maha tahu gitu tentu saja. Tetapi kan laporan daripada panitia itu kan perlu keterbukaan, gitu. Jadi ini kata-kata keterbukaan, karena sekarang ini transparansi kan memang lagi digalakkan banget ya. Nah kalau seandainya si panitia itu tidak transparansi dalam pencatatan keuangan amal orang, tidak ada yang bisa tercatat, ya mungkin bisa jadi gitu kan orang tersebut itu ya gue mau nggak dicatat juga gitu, ini mana udah tebel gitu ya. Akan tetapi kan kita khawatir juga panitia itu kan bukan satu orang, yang panitia rame-rame, nanti akhirnya saling seudon. Ya kemarin orang amal kita dicatat, jangan-jangan nah gitu. Jadi malah akhirnya yang tujuan kita baik, nanti pada akhirnya malah jadi gagal bagus semuanya. Ada juga yang membahas itu seperti itu. Iya, itu benar, Pak. Udah bagus, silakan dicatat. Semua itu tanggung jawab kita kan. Sebagai badan silakan dicatat. Yang saya tekankan di sini, Bapak sebagai pelaku sedekah, pastikan hati kita terjaga. Mau dicatat mau nggak tetap terjaga, ikhlas. Itu penting, Pak. Jadi masing-masing tugasnya ya. Tugas yang amal berarti menjaga hati, tugas yang menerima amal bagaimana kita itu mengemas dari itu. Jadi amanah ya. Jadi inilah kajian syariat dengan tasawuf. Kalau syariat menghendaki semua tertib, transparan segala macam. Tapi kalau tasawuf lebih bisa tentang hati. Hati bagaimana kita sedekah. Kita tasawuf makanya kita bicaranya sudah hati. Kita mau masuk di tasawuf. Kita bicara hati. Sebab bayangin Pak, kalau kita seandainya nggak ada ikhlas, maka nggak akan ada nilainya dari Allah. Al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Makanya sampai ulama itu begini Pak, sesekali lah ada yang ikhlas. Kita sholat nih, ikhlas susah. Ya paling enggak walaupun nggak bisa ya terus saja. Barangkali ada 1-2 kali yang kita bisa ikhlas. Itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi kita belajar ikhlas. Nah belajar ikhlas salah satunya itu tadi menjaga hati. Nah kita ini kalau sifatnya pribadi, dan saya contohkan pribadi seseorang jangan diposting. Kalau tadi kan sifatnya kepanitiaan tuh, ya udah dicatat, di-share itu laporan. Tapi kalau pribadi jangan diposting. Ini dikit-dikit begitu, dapat air zam-zam diposting. Terima kasih Pak Haji yang baru pulang dari haji, Zansa, Korma, dan mengenai disebutin gitu kan. Kasihan kalau orangnya nggak bisa pinter jaga keikhlasan, rusak cuma gara-gara lihat postingan itu. Muncul kehasutan. Yang nggak dibagi muncul kok gua di mobil nggak dibagi. Nah, muncul rasa hasut dan dengki. Jadi lebih bicara suasana hati. Tasawuf itu begitu Pak. Kita bisa saja jadi orang saklek yang mau ini bodoh amat urusan dia ini itu orang saklek namanya.
Nah kita mikirin semuanya, bagaimana biar kita menemukan kedamaian. Yang sedekah ikhlas, yang baca enak, yang terima juga enak. Nah ini yang susah yang begitu. Nah semoga amal kita semua diterima Allah. Selanjutnya, terakhir di kelompok terakhir yang dianggap hina di hadapan Allah. Wa asyadu minhu man dhahaba. Wa asyadu, dan yang paling buruk minhu dari kelompok manusia di hadapan Allah yang terakhir ini, man adalah seseorang dhahaba, yang sudah hilang, yang telah hilang. Awwalu umrihi, awal dari umurnya, masuk masa muda. Hilang ghaflatan karena lalai, waktu mudanya lalai, nggak mau sholat, main mulu, maksiat mulu waktu muda. Wa akhiruhu, sementara di akhir hidupnya, di penghujung udah usah 60 harapannya kan tobat. Ternyata enggak, udah akhir hidupnya, umurnya udah mulai sepuh, bukannya rajin, kaslun, tapi justru malah males. Mudanya foya-foya, tua-tuanya males, pengen masuk surga. Orang seperti itu dibenci Allah, males angko hatillahi ta'ala, dari melakukan ketaatan kepada Allah. Mudanya foya-foya, gak ngerti ngaji, gak ngerti ibadah, gak pengen. Udah tua malah males, bukannya tobat, memperbaiki, menambah kekurangan, enggak. Ada orang model begitu? Ada, Pak. Ada, bisa sebutin, pokoknya ada. Udah tua, udah putih semua, kulit udah keriput, pakai kaos masuk, celana levis, lengan digulung, pakai akar bahak, nongkrong paling depan, panggung dan kumpulan haji, perempuan-perempuan yang nongkrong itu, saya ngeliat begitu tuh bukan benci, Pak. Saya tuh kasihan dong, udah sobat itu kok masih begitu, kasihan. Alhamdulillah. Nah, maka kita ngaji begini, jangan sampai kita masuk kelompok yang begini. Semoga Allah terus istiqomahkan dalam kebaikan, mewafatkan dalam keadaan husnul. Itu yang terus kita doakan. Selesai, masuk bab berikutnya. Faslun fi alamatil khair. Faslun, fasal ini membahas tentang tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebaikan penting kita pahami. Jangan sampai kita merasa sudah baik, ternyata enggak. Semua itu ada standar hukum, pandangan di hadapan Allah. Yang pertama, qala alaihi sholatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri, tanda-tanda kebaikan. Sabar baik apa enggak, Pak? Baik. Kita udah sabar apa belum? Kita dulu lihat tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda ini ternyata enggak ada dalam diri kita, terus kita ngaku sabar, berarti omong kosong. Apa itu tanda-tanda kesabaran? Yang pertama, husnus sarirati indallah. Husnus sarirah, bagusnya hati. Bagusnya hati, prasangka yang baik indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagusnya prasangka, bagusnya hati, bagusnya perasaan di hadapan Allah. Apapun yang terjadi menimpa kita, dia tetap berprasangka baik terhadap Allah. Itu tanda orang itu benar-benar sabar. Kalau ternyata kita dapat musibah, ternyata malah kita marah, kita ngomong, kita gerutu, berarti kita belum sabar. Makanya dalam riwayat yang lain, yang disebut sabar itu adalah indas sodmatil ula, reaksi pertama saat dia menerima musibah. Bapak lagi jalan, tiba-tiba kejedot pintu, jeder, kepalanya benjol. Apa yang terjadi dalam hati kita?
Seneng, biasa, atau marah? Mulut ikan ngomel apa istighfar? Itu Pak, standarnya sih Indah sodomatil ula. Reaksi pertama, begitu kejedot jeder, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa apa? Saya mau jedot pintu sampai pintu. Mohon maaf ya Allah. Nah, itu salah. Dia punya prasangka baik, mulutnya yang keluar berkalimat yang baik. Tapi kalau kejedot jeder, segala macam binatang keluar. Umpamanya begitu Pak. Udah gitu artinya kesel banget. Kesel. Mana sih? Kesel. Siapa yang jendela di sini? Rumah dia sendiri. Jadi khusus salim. Bagusnya selalu berprasangka baik. Makanya saya punya guru namanya Mbah Kiai Syahid di daerah Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Beliau itu punya pondok namanya Pondok Alhamdulillah. Tadinya itu pondok gak ada namanya Pak, santrinya banyak, gak ada namanya, cuma karena Kiai aja sering ngucapin Alhamdulillah. Diganya kalau begitu, gak kayak kita kalau mau minum baca apa? Belum enggak, mau minum Alhamdulillah, selesai minum Alhamdulillah, mau merokok Alhamdulillah, sampai dikabarin istrinya meninggal tuh Alhamdulillah. Coba kalau suami sini dikabarin suami kurang ajar kan ini. Kenapa begitu? Beliau levelnya itu sudah luar biasa. Selalu berprasangka baik, setiap takdir adalah yang terbaik. Jadi berprasangka baik sama Allah. Istrinya meninggal, alhamdulillah, nggak apa-apa, bin duluan masuk surganya. Oh, berprasangka baik terus. Nah, itu luar biasa. Nah, ini yang susah Pak. Susah. Kita itu sering ngomel, kopi kurang gula ngomel. Kopi terlambat dikit, gimana sih istri begini kopi lama banget? Ada suami begitu? Manja benar. Ada kali ya. Mobil mulu gimana? Kalau tidak sana jauh berarti kita dari sana. Urusan kopinya ngomel. Itu yang pertama. Yang kedua, wa husnul khidmah. Bagusnya pelayanan. Musibah yang Allah berikan tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah. Tetap ibadah, tetap konsisten, tetap bagus. Ada kan orang model begini Pak, tadinya dia rajin jamaah musola, rajin tadinya. Begitu Allah uji dengan musibah, ngambek gak mau musola lagi. Ada? Jangan begitu, malah yang ngambek gak mau sholat lagi. Ada? Makanya ciri sahabat itu husnul khidmah. Bagusnya pelayanan dia kepada Allah. Dikasih musibah enggak ngaruh, tetap waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Gampang apa susah? Masya Allah susah banget. Urusan duit 100.000 pengajian diribu-ribu. Nah ngaji kok enggak, puyeng saya mikir 100.000 kemana? Enggak ngaji ya. 100.000, Masya Allah. Janganlah. Inilah pentingnya ngaji. Saya mau sabar dari mana? Kalau ngomel mulu begitu mah, jangan sabar. Nah ini Pak, ternyata sabar itu susah. Makanya jaminan Allah orang bersabar satu, innallaha ma'as-sabirin. Allah membersamai orang yang sabar. Ini derajat paling keren Pak. Derajat paling istimewa itu sabar. Kenapa? Dibersamai Allah. Gak ada redaksi lain Pak. Redaksi Al-Quran Bapak cari, adanya cuma itu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar.
Gak ada ceritanya Allah bersama orang yang sholat, Allah bersama orang yang puasa, gak ada. Yang ada innallaha ma'as sholihin. Maka derajat sabar itu luar biasa. Yang kedua, orang itu kalau sabar, wa yudkhilul jannata bighairi hisab. Allah masukkan surga enggak pakai dihisab, Pak. Begitu dia mati, langsung rasain surga dalam barzah, jadi tamat surga. Nanti dibangkitkan dari kubur, enggak usah untuk hisab antri kayak begitu, bablas. Nanti kita heran, wah, Pak RW kok langsung ke surga, enggak ikut nyantri hisab. Ternyata dia yang super sabar. RW sono, dia di sini juga. Dia sabar. Kalau nggak sabar nggak kuat jadi RW ya. Ngurusin ini gitu, sabar. Ngurusin yatim, ngurusin janda. Itu kalau nggak sabar ya putus surat dakwah. Luar biasa. Dijamin masuk ke dalam. Yang ketiga, orang yang sabar seperti kriteria ini banyak, dijamin jasadnya utuh. Dia mati, jasadnya utuh. Itu jaminan dari Allah. Dan saya sudah membuktikan 2 kali, Pak. Yang pertama adalah mertua dari paman saya. Namanya kalau di Jawa mungkin Ibu Sukaina. Orangnya cuma mesem-mesem, hehehe gitu loh, Pak. Gak gimana-gimana, diomongin, kadang diledekin, sadar cuma senyum doang, hehehe, udah gitu kan. Gak ada ekspresi yang gimana-gimana, gak ambisius kayak gitu. Karena mati meninggal, ada 15 tahun, itu jasadnya utuh. Padahal ibu rumah tangga biasa, tapi punya kesabaran yang luar biasa. Kira-kira kita mau masuk kelompok yang mana nih? Dan yang keempat, orang sabar itu, Pak, kalau bahasanya kan orang sabar subur, Pak ya. Itu benar. Orang itu kalau sabar, hidupnya sabar nih, nggak ambisius, nggak apa namanya ngoyo, sabar, tenang. Justru kafallahu anhu, Allah akan mencukupi semua kebutuhan. Semuanya, makanya wabashiris shabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu kan panjang lagi ayatnya itu, luar biasa. Allah memberikan apresiasi kepada hambanya yang mau bersabar dengan tanda-tanda cuma 2, husnus sarirah wa husnul khidmah. Nah ini boleh dijadikan status di WA 5. Ya. Tanda sabar husnus sarirah wa husnul khidmah. Ini kan boleh jadikan status ya. Ini kata ibarat status sombong amat tentang ngaji mulu gitu. Bapak cukup pasang status, tulis ini tanda-tanda sabar 1 ini 2 ini udah selesai. Semoga menjadi ilmu yang baca jadi termotivasi. Gak usah disebutin saat ngaji di musola bersama RT. Itu ketahuan pamernya kalau begitu. Bisa dirasakan, ini nyombong apa enggak, kita tahu lah. Diri kita pasti tahu kita ini lagi nyombong apa enggak. Betul kan? Tahu kan kita? Tahu. Jadi status, Pak, yang bagus-bagus begini status biar kita termotivasi, orang lain juga termotivasi. Karena termasuk saya itu, saya bukan begini, Pak, seperti saya pulang kampung nih. Ada sebagian jamaah yang saya bagi oleh-oleh Jenderal Kudus. Mati-mati jangan diposting. Kebab seberapa? Jamaah saya itu banyak. Kalau diposting, terima kasih Kiai Jenderal Kudus. Coba dibaca jamaahnya. Ya, enggak. Masa cuma dia doang dibaca. Kan begitu, Pak. Itu yang menjadi hasut itu. Gak usah diposting. Itu. Dan ternyata, Pak, dengan tidak memposting itu pahala itu Allah gantinya cepat. Karena ikhlas kita terjaga. Baik, itu sabar. Tanda-tanda cuma 2, semoga kita bisa mengamalkannya.
Berikutnya, ya Ali wahai Ali, lil mu'min salasu alamatin. Wahai Ali, lil mu'min, bagi orang mukmin sejati, salasu alamatin itu ada 3 tandanya. Kita ngaku mukmin apa nih? Sejati apa abal-abal? Itu tandanya ada. Tandanya apa? 1, bughdul mal, benci dengan harta. Kita benci apa senang? Senang banget. Masih awalnya tuh pikirin. Apa berarti itu mukmin abal-abal semua? Enggak begitu, Pak. Saya jelaskan. Ini pentingnya nanti. Bapak senang harta boleh. Wali-wali yang kaya juga banyak, Pak. Tapi dia meletakkan harta hanya di tangan, tidak di hati. Itu yang terpenting. Bapak cari harta yang banyak, silakan. Tapi letakkan di tangan. Artinya apa? Satu saat ada yang membutuhkan, Bapak dengan ringannya membagikan harta. Jangan taruh di hati. Kalau harta taruh di hati, yang ada pelit. Yang ada pelit. Terus akhirnya sibuk hatinya, lupa sama Allah, lupa sholat, buru-buru ngaji. Jadinya kayak korun, kayak Fir'aun, udah pelit gak Tuhan. Gara-gara apa? Cinta harta yang berlebihan. Jadi menuhankan harta jadinya. Makanya cinta benci harta itu yang seperti itu. Bukan berarti bapak gak mau kerja, diam-diam di musola, kalau ada yang bagi ya syukur, gak ada yang bagi. Nah itu malah jadinya jadi muslimnya lemah, malah merusak. Silahkan kerja yang rajin, kumpulin harta yang banyak, tapi cukup letakkan di tangan. Satu saat ada yang butuh, janda, yatim piatu butuh, kasih. Sering kita. Gimana? Sering. Begitu. Bapak bisa ngerasain, nyantumin, apa ngerayu janda nih, bisa dirasakan gitu, Pak. Orang juga bisa baca, jangan pura-pura. Rumah saya mau nyantumin, bohong, nanti kok diboceng kemana-mana itu. Bisa dirasakan. Itu yang pertama. Letakkan harta cukup di tangan. Yang kedua, tanda mukmin sejati, wabudun bisa benci sama perempuan. Bapak benci apa senang? Gimana Pak? Malah resep. Maksudnya bagaimana? Begini loh Pak. Benci perempuan itu artinya benci, yaitu tadi bermain api kalau bahasa kita ya, bermain api, yaitu hubungan dengan yang tidak mahram, akhirnya terjadi perselingkuhan, perzinahan, seperti itu Pak. Kalau benci sama perempuan, bukan berarti bapak terus meninggalin istrinya, nggak dinafkahi, bukan. Benci yang begitu Pak. Sebab ujian terberat laki-laki itu perempuan. Betul nggak Pak? Serius? Padahal betul neraka kan. Ujian terberat laki-laki itu perempuan. Dia punya duit, tetap dia kuat. Tapi kalau udah perempuan nggak kuat. Makanya ini pelajaran. Kemarin saya bahas tentang masalah 4 bulanan. Acara 4 bulan keseringan orang dibacakan surah Yusuf, betul? Biar apa? Biar ganteng kan? Bahaya itu Pak. Kalau anak bapak ganteng tapi imannya nggak kuat, malah jadi dosa terus. Nabi Yusuf itu luar biasa. Bagaimana nggak luar biasa? Nabi Yusuf itu perempuan tergila-gila sampai rela potong tangannya, sampai mengatakan falamma ra'aitahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hadzal bashar. Perempuan lihat Nabi Yusuf, akbarnahu, dia teriak histeris. Wa qatta'na aydiyahun, dia mengupas apel tapi yang digiris tangan, enggak terasa sakit. Karena takjub dengan kegantengannya. Kalau anak kita seperti itu, kuat gak imannya? Jelek aja suka gembit, jelek aja.
Makanya ijazah yang saya dapatkan dari guru saya antara 4 bulanan itu Pak, bukan baca surah Yusuf. Ijazah saya dapatkan 1, baca surah Al-Fatihah, Inna Fatahna, dan seterusnya. Surah Al-Fatihah itu faedahnya membuka kebaikan anak kita yang mungkin bebel, Allah cerdaskan pikirannya. Yang mungkin hatinya jelek, Allah baguskan. Wataknya jelek, Allah buka kebaikan. Rezekinya Allah buka. Surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Muhammad. Kan ada surah Muhammad kan? Kan aneh, Nabi Yusuf dibaca, surah Maryam dibaca. Kenapa surah Muhammad gak dibaca? Betul kan? Aneh itu. Baca surah Muhammad biar akhlaknya indah seperti Nabi Muhammad. Yang ketiga surah Ibrahim. Kenapa surah Ibrahim? Biar kuat akidahnya, tauhidnya. Maka Nabi Ibrahim itu bapaknya manusia, akidahnya, imannya Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah sendiri menyatakan, ini millati Ibrahim hanifah. Aku ini agamaku sama dengan Ibrahim. Di sini kan memang dia itu tadi surah Yusuf Ya. mungkin barangkali dengan kondisi ini bisa berubah sih. Harus bisa, makanya nanti tugas Pak Selamat sosialisasikan. Jadi mengenai awal doa. Iya. Jadi anunya surah Al-Fatihah. Ada 4 surah, surah Al-Fatihah, surah Muhammad, surah Ibrahim, dan surah Al-Kahfi. Kenapa Al-Kahfi? Surah Kahfi ini biar anak kita terjaga dari segala macam keburukan, terlebih-lebih kejahatan dajjal. Itu saya dapat ijazah. Dari dulu saya modal 12 tahun Pak nggak pernah dapat ijazah baca surah Yusuf sama Maryam. Cuma di sini yang populer, begitu kan Pak? Nah ini pelan-pelan. Siapa yang sedang hamil hari ini? Nah, semua. Itu saya kayak ngaji ada beres. Nanti kayak dia di kewajiban sosialisasikan. Yang mau cara 4 bulanan itu Sebetulnya itu dulu awalnya sampai dengan surat Yusuf itu siapa yang ngajarin? nggak tahu saya Pak. Digoming. Nggak tahu saya. Betul. Itulah kadang-kadang Pak, masyarakat kita itu Pak, itu mengikuti dari dulunya gitu tanpa pernah dikaji ulang. Begitu dikaji ulang, iya. Dari mana dasarnya? Nggak ada. Justru saya dapatnya ijazah baca 4 surah. Ini acara 4 bulan, baca 4 surah. Nah Bapak ingat-ingat satu saat mungkin anaknya yang hamil, cucunya baca itu. Nah, kemudian sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.